Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mohon maaf sekali lagi suara saya belum pulih sepenuhnya, tetapi ini tidak menghalangi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ini begitu penting bagi hidup kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Oleh firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, saya kembali mengajak pagi hari ini untuk merenungkan firman-Nya. Tetapi sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan juga pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jemaat dikasih Tuhan, saya coba cari tahu dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada orang-orang benar itu ketika minta tolong. Kurang lebih seperti itu. Dalam pengertian yang dimaksudkan teriak mereka minta tolong itu adalah teriakan orang-orang benar. Jadi dalam segala keadaan hidup kita sebagai orang-orang benar, orang-orang yang hidup menurut kebenaran, maka sesungguhnya ada mata Tuhan yang tertuju atas hidup kita. Mata Tuhan yang selalu memperhatikan akan hidup kita. Bahkan lebih daripada itu juga, Tuhan bukan hanya melihat saja, tetapi memperhatikan dalam pengertian lain. Dia juga mendengarkan ketika kita berseru kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, orang-orang yang benar diperhatikan Tuhan hidupnya. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa aku gak kuat sendirian. Ada Tuhan yang terus memperhatikan hidupmu. Jangan pernah merasa aku kesepian, gak ada yang memperhatikan aku. Oh, orang-orang meninggalkan aku. Orang-orang gak peduli kepadaku. Jemaat dikasih Tuhan, siapa yang paling berharga dalam hidupmu? Tuhan yang mempunyai langit dan bumi memperhatikan engkau. Nah, itu lebih dari siapapun juga. Ingat, kalau Tuhan memperhatikan, itu berarti Tuhan peduli. Tuhan mau menolong engkau. Ketika engkau minta tolong, telinganya mendengarkan seruanmu. Ketika engkau dalam kesesakan, mata Tuhan yang tertuju kepadamu, tangannya yang akan menolong engkau. Coba lihat lanjutan dari ayat ini, di ayat yang ke-20. Ya, jadi coba kita lihat Mazmur 34 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan, kemalangan, kesusahan, pergumulan, beban hidup orang benar itu banyak, gak sedikit saudara. Ya, tetapi perhatikan, ini yang terpenting, garis bawahi, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, mau banyak seberapa pun kalau Tuhan melepaskan kita dari kemalangan, dari masalah dan beban hidup kita, maka kita pasti terlepas, maka kita pasti merdeka. Ya, walaupun pemalangannya sedikit misalnya, tapi kalau dia bukan orang benar, tidak ada campur tangan Tuhan untuk menolong hidupnya, maka orang itu akan terus bergumul dalam masalah. Tetapi kita bersyukur ada Tuhan yang peduli akan hidup kita, yang dia tidak akan membiarkan kita
terus ada dalam kemalangan, kesusahan, ataupun pergumulan hidup. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semua itu. Jadi kalau kita dilepaskan dari semua itu, berarti kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Nah, itulah saya mengajak kita semua, ayo hiduplah sebagai orang benar. Hidup sebagai orang benar adalah orang yang mengikuti kebenaran firman Allah, menjadi pedoman bagi hidupnya, menjadi sandaran bagi hidupnya. Jadi bukan hikmat manusia, pengertian, pengetahuan, pengalamannya sendiri, tapi menyandarkan segala sesuatu kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya itu. Sehingga kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka mata Tuhan memperhatikan, telinga Tuhan akan selalu mendengar setiap seruan kita ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan, walaupun kemalangan orang benar banyak, walaupun seringkali kita menghadapi banyak pergumulan dan permasalahan hidup, tetapi firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi cukuplah kita mengandalkan Tuhan lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Kalau Tuhan sendiri yang melepaskan kita, yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, pasti hidup kita terselamatkan, hidup kita tertolong, kita dimerdekakan dan jadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Mari jemaat dikasihi Tuhan, jangan biarkan dirimu terpengaruh dengan apa yang ada di depan matamu, dengan keadaan dunia ini. Janganlah hidupmu dikendalikan oleh keadaan, tapi belajar mendengarkan Tuhan, sebab Dia memperhatikan engkau, Dia mau menuntun engkau. Tuhan mau menolong hidupmu. Karena itu dengarkan petunjuknya, apa yang harus dilakukan. Kalau kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka sesungguhnya jalan keluar bagi setiap masalah itu Tuhan yang akan bukakan bagi kita. Sebab Tuhan berjanji melalui firman-Nya, Dia melepaskan kita dari segala permasalahan dan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi orang percaya atau orang benar tidak serta-merta bebas masalah. Tetap ada masalah dan banyak dikatakan. Tetapi sebanyak apapun itu, Tuhan pasti melepaskannya. Sehingga orang-orang yang dilepaskan dari semua itu benar-benar terlepas, benar-benar merdeka dan berkemenangan. Mari jemaat dikasihi Tuhan, hiduplah benar sesuai dengan petunjuk dan firman Tuhan. Dan alami pertolongan Tuhan dalam hidupmu dan dalam setiap pergumulanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami. Untuk kami menyandarkan diri kepadamu Tuhan. Sungguh mata Tuhan tertuju atas hidup kami. Dan telinga-Mu selalu mendengarkan setiap seruan kami. Ketika kami dalam pergumulan dan permasalahan. Memang Tuhan, masalah yang kami hadapi sebagai orang percaya atau orang benar banyak. Seringkali pergumulan datang silih berganti. Tetapi janji firman-Mu jelas mengatakan, selama kami hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Kami percaya tidak ada satu perkara yang akan membuat kami terjatuh, yang membuat kami jauh dari Tuhan. Sebaliknya, permasalahan-permasalahan yang ada itu akan dilepaskan dari hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.